Baik, untuk kali ini kita akan masuk pada materi mengenai penggunaan parent. Nah, untuk penggunaan parent di sini mungkin penjelasannya langsung saja saya praktekkan apa fungsi dari penggunaan parent pada aplikasi Blender. Langsung saja sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki sebuah objek cube di sini, objek cube seperti ini. Lalu saya coba menambahkan sebuah objek silinder di atasnya, seperti ini. Ya, mungkin saya tambahkan lagi sebuah objek cone seperti ini. Maaf, saya lupa mengaktifkan screencast. Nah, fungsi dari parent di sini adalah kita coba menggabungkan sebuah objek, tapi dalam kondisinya bukan merupakan join, tapi kita menentukan bagaimana si objek tersebut bisa mengikuti objek yang lainnya. Sebagai contoh seperti ini, saya coba seleksi si objek cube. Saya seleksi dengan klik kanan objek cube, lalu saya pilih shift klik kanan objek silinder, lalu saya tekan Ctrl P. Jadi untuk parent di sini saya menggunakan fungsi Ctrl P. Lalu kita pilih objek dengan keep transform, transformasinya tetap. Nah, seperti ini. Setelah itu saya coba unselect. Nah, ketika saya coba lakukan transformasi seperti transformasi rotasi atau transformasi tempat atau lokasi, jadi si objek dari cone di atas di sini dia masih sebagai objek yang berdiri sendiri. Hanya saja ketika saya rotasi pada objek silinder di sini, ketika saya tekan R rotasi, maka si objek yang di atas tadi, objek cone tadi, dia akan mengikuti objek yang ada di bagian bawahnya. Oke, saya ulang lagi. Saya hilangkan. Jadi saya coba melakukan parent dengan shift klik kanan, saya seleksi objek dulu, shift klik kanan dengan objek silinder, saya tekan Ctrl P, lalu pilih objek dan keep transform. Maka ketika saya rotasi si objek silinder di sini, maka pada bagian atas dia akan mengikuti. Lalu jika saya parentkan lagi si objek silinder pada objek cube dengan Ctrl P, maka secara otomatis ketiga objek tersebut akan mengikuti dengan objek yang kita tentukan. Ini mengikuti, tapi dia masih tetap berdiri sendiri. Dia berbeda objek, tidak menjadi satu objek, tapi hanya saja transformasinya ketika saya geser dia akan mengikuti semua. Seperti itu. Nah, fungsi ini sangat berguna sekali ketika kita ingin membuat objek yang saling terhubung, atau seperti kemarin kita sudah coba membuat objek karakter robot. Itu sangat penting sekali untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan penggunaan parent di sini. Nah, dari parent di sini nanti kita bisa langsung masuk ke pembuatan animasi. Baik, ini langsung saya hapus. Di sini saya akan coba, ini saya letakkan di tengah dulu, membuat parent untuk sebuah objek tangan. Tapi objek tangan di sini kita juga gunakan objek tangan seperti robot, seperti ini. Ini saya bagi dua dulu. Ini tampak samping. Saya scale pada sumbu Y. Nah, saya anggap saya akan membuat telapak tangan untuk robot. Jadi nanti kita bisa belajar menganimasikan pergerakan tangan. Nah, di sini ada satu titik rotasi di sini. Awalnya dia ada di tengah, pusat tengah di sini. Jadi ketika saya rotasi, pusatnya ada di bagian tengah di sini. Nah, karena di sini saya akan membuat objek rotasinya untuk robot, maka dia saya tempatkan di pergelangan tangan. Saya masuk edit mode, saya geser ke atas objek tersebut,
sampai si titik kecil yang berwarna kuning tersebut ada di bagian pas di tengah sini. Saya masuk object mode. Nah, maka sumbu rotasinya dia akan pada bagian tengah di sini. Ini saya anggap sebagai telapak tangannya. Lalu saya tinggal duplicate, Shift D ke atas. Saya akan membuat scale pada sumbu X, telunjuk, jari telunjuk seperti ini. Saya scale pada sumbu Z, seperti ini. Nah, si sumbu ini saya duplicate lagi, Shift D pada sumbu Z. Lalu saya duplicate lagi, Shift D pada sumbu Z. Maka sudah menjadi sebuah telunjuk. Nah, untuk fungsi parent kita gunakan ini di sini masih objek yang terpisah. Ketika saya rotasi, mereka masih berpisah satu sama lain. Nah, saya bisa memanfaatkan untuk telunjuk ini, dia bagian atas, dia terparent pada sumbu atau objek yang di bawahnya. Lalu yang tengah dia terparent pada ruas bawahnya, dan ini dia terparent pada telapak. Maka ketika saya rotasi, maka semuanya juga ikut. Saya tinggal duplicate karena sama-sama sudah terparent. Tanda mereka sudah terparent adalah si objek tersebut ada titik-titik seperti ini. Ini adalah titik-titik parent, dia akan terlihat pada sumbu Z. Nah, ini adalah titik parent, dia saling terhubung. Jadi dia akan terlihat ketika pada mode wireframe atau tekan Z. Langsung saja saya duplicate, Shift D pada sumbu X, saya scale lebih besar. Nah, kenapa kita membuat telapak tangan robot seperti ini? Karena ini berkaitan dengan materi yang akan datang mengenai cara menganimasikan atau animate. Jadi nanti kita akan menganimasikan objek ini. Kita duplicate, lalu kita duplicate lagi pada sumbu X, kita scale, lalu kita tambahkan jempol seperti ini. Maka ketika saya lihat seperti ini, saya rotasi, maka dia sudah terhubung. Dan kita bisa mengatur pergerakannya satu persatu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sedikit bagaimana kita memanfaatkan fungsi parent atau dengan menekan Ctrl P. Jadi di sini kita masih belum masuk proses rigging. Jadi bagaimana kita memanfaatkan parent untuk keperluan animasi di sesi berikutnya. Jadi silakan Bapak Ibu peserta berlatih paling tidak membuat objek seperti ini, dan jangan lupa disimpan karena objek ini akan kita gunakan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai topik animate atau menganimasikan atau mengenal animasi sederhana pada aplikasi Blender. Baik, terima kasih. Silakan langsung dicoba berlatih untuk membuat objek seperti ini dan dipersiapkan untuk materi berikutnya. Terima kasih.